sesuatu yang melanggar etika itu sesuatu yang biasa-biasa saja, ya. Karena itu harus ada kesepakatan. Saya tidak keberatan kalau itu dilakukan kepada saya, berarti tindakan itu menurut saya bukan tindakan yang tidak etis. Nah, itu etika secara khusus, ya. Etika saja nih. Bagaimana kita mengaitkan itu dengan bisnis? Nah, kalau sudah masuk di bisnis, tentunya etika ini bodinya atau pakaiannya sedikit berbeda. Ya, karena ada kepentingan-kepentingan dalam bisnis seperti kepentingan para pemegang saham. Atau kalau misalnya kita usaha kecil, ada kepentingan pemodal. Kalau kita pinjam uang di bank untuk usaha, berarti ada kepentingan bank di situ. Kalau kita minta uang dari mama, minta uang dari bapak, minta uang dari om, tante untuk kita buka modal usaha, berarti ada mereka punya kepentingan. Jadi body etikanya itu akan sedikit berbeda dengan walaupun dasarnya sama, sesuatu yang disepakati secara umum, tetapi bentuk-bentuknya itu berbeda dengan yang ada di etika dalam masyarakat atau dalam kelompok masyarakat tertentu. Nah, di sini ada dia punya definisi, kalian nanti bisa baca, Ibu hanya jelaskan secara rinci, secara ringkas saja bahwa etika bisnis ini melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek. Jadi ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan interaksinya, sehingga perilaku perusahaan itu memiliki atau ada dalam norma-norma etika yang tepat atau ada dalam etika yang benar. Pertama ada individu. Individu ini bisa karyawan, bisa pemasok, ya. Kemudian ada perusahaan dalam artian para pemegang saham tadi, ya. Kemudian masyarakat dalam artian konsumen, pengguna, atau kadang juga mereka yang kena dampak. Kena dampak apa? Misalnya kena dampak limbah, misalnya. Mereka yang kena dampak sampah, misalnya. Ada industri rumah tangga yang bakar debu sampah sampai satu kompleks itu kena asap. Nah, ini tiga stakeholder ini harus diperhatikan betul-betul, diperhatikan oleh perusahaan atau siapapun yang mau berbisnis, supaya tidak ada gesekan, tidak ada permasalahan yang dimunculkan. Karena kalau etika dalam bisnis ini bisa terjadi pelanggaran regulasi, bisa terjadi pelanggaran hukum. Itu urusannya bisa sampai kepada penjara. Karena kan kita tahu di dalam perdagangan itu kalau ada dua pebisnis berkonflik, mereka bisa ke arbitrase, ya, atau peradilan perdagangan. Seperti itu. Nah, itu makanya Ibu bilang body etika dalam bisnis itu sedikit berbeda dengan yang tadi Ibu bangun di awal tentang etika dalam masyarakat. Tapi pada prinsipnya sama. Harus diyakini benar antara perusahaan dan stakeholder bahwa itu etis atau tidak etis, ya. Kemudian ada perusahaan yang meyakini prinsip yang baik adalah bisnis yang beretika, misalnya kinerja unggul, berkesinambungan, dan lain-lain. Kaidah-kaidah etika itu sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi ini kembali lagi, kalau perusahaan itu meyakini betul sebuah nilai, ya, ada perusahaan, ada Anda misalnya besok punya karyawan 2 orang lah di kafe, ya, Anda sudah harus buat sesuatu yang kalian bersepakat itu sebagai etika. Misalnya, orang tidak boleh berbicara mewakili bisnis usaha, ya, misalnya dong kasih pendapat atau dong menjelaskan sesuatu yang bukan bagian mereka, harus owner yang menjelaskan. Nah, itu banyak kan seperti itu kalau kita perhatikan. Harus owner, supaya owner itu bertanggung jawab atas apa yang dikatakan mewakili usahanya. Ya. Nah, hal-hal ini harus dibuat di awal, sehingga
organisasi ekonominya itu atau bisnis itu, kalian punya usaha itu bisa berjalan tanpa ada masalah atau tanpa melibatkan ya pihak-pihak peradilan atau hukum dan lain-lain. Misalnya kamu punya kafe dianggap berbohong. Kenapa? Ternyata ada karyawan yang bicara tidak sesuai dengan apa yang kalian jual misalnya. Ya. Nah, itu sesuatu yang etis atau tidak etis. Itu nilai-nilai yang kita bangun sendiri sebagai pemilik usaha. Anda itu jujur misalnya. Oh, nilai-nilai etika dalam bisnis itu ada banyak ya. Kemudian kita lihat di sini dilematika dalam etika bisnis. Kenapa ini disebut dilematika? Karena ini dilakukan salah, tidak dilakukan juga salah. Misalnya, orang tentunya akan ada konflik kepentingan dalam sebuah bisnis. Orang akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan bisnisnya. Tapi di sisi lain itu sesuatu yang salah. Kalian bisa baca, ya misalnya kasus suap, ya pada skandal kredit macet. Karena dia kredit macet, dia harus suap ini pihak kejaksaan mungkin yang karena dia sudah dilaporkan, ya. Ibu berani bilang kejaksaan karena kan sudah ada banyak berita bahwa banyak jaksa yang juga ditangkap dan lain-lain. Kemudian bagaimana seseorang itu menjaga kejujuran dan integritasnya ini, kejujuran dan integritas yang punya bisnis ya, yang punya usaha atau nanti setelah ikut kegiatan ini ingin membangun usaha. Ini nilai-nilai yang berlaku universal. Anda jujur di sini, jujur di mana saja tuh nilainya tinggi. Dia berlaku universal. Tentang apa yang ada dalam kita punya usaha. Bahan-bahan apa yang Anda pakai, itu Anda kemukakan. Kalau Anda punya kelebihan tertentu dalam produk atau dalam jasa, ya sampaikan saja. Misalnya Anda pakai guru-guru terbaik dalam bimbingan belajar atau orang-orang yang punya sertifikasi baik dalam usaha bimbingan belajar yang Anda buat, silakan disampaikan. Yang penting itu menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Supaya apa? Supaya itu jadi Anda punya merek, ya. Itu melekat dengan merek. Ada juga loyalitas dan kebenaran, ya. Bisnis itu mengharapkan karyawannya loyal sekaligus benar. Ada orang loyal tapi tidak benar, ada orang tidak loyal tapi dia benar. Nah, dalam bisnis hari ini yang kemudian banyak sekali menggunakan produk-produk digital, itu tentunya dia sedikit berbeda ketika kita berhadapan muka dengan muka ya dengan pelaku bisnisnya. Orang bisa berbohong di video YouTube-nya, di dia punya podcast. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya. Kalau dia sedang berbohong. Tapi itulah etika. Kalau memang itu bukan nilai yang dianggap sebagai nilai yang benar, maka dianggap itu sesuatu yang wajar. Tapi sebagai konsumen, kita sudah dirugikan karena menurut kita tidak jujur, bohong, itu tidak etis. Begitu. Kurang lebih penjelasannya seperti itu ya. Kemudian ada orang ini dalam perusahaan itu, dia tahu bahwa ini perusahaan ada bohong soal pajak misalnya. Dia tahu bahwa perusahaannya ada bohong soal ada kandungan bahan kimia yang mungkin dia punya ambang batas yang digunakan itu melebihi yang ditetapkan oleh Badan POM ya, Balai Pemeriksaan Obat Makanan ya. Nah,
Dia kasih tahu itulah, dia kasih tahu ke publik. Misalnya lewat, ya katakanlah kalau hari ini ada TikTok mungkin, lewat dia punya IG mungkin, Facebook, dia share aja begitu menjadi viral ya. Nah itu yang disebut whistleblowing atau whistleblower. Whistle ini kamu kalau lihat wasit di lapangan itu di wasit bola kaki itu sepak bola, nah itu dia tiup fluid itu. Jadi ada sunyi, semua orang ada diam-diam, tiba-tiba dia tiup fluid. Dia sendiri yang bunyi sendiri. Karena dia whistleblow, semua orang otomatis balik dong lihat dia. Nah, sama seperti wasit. Kamu bawa bola sampai kemana, tapi kalau wasit tiup, semua berhenti. Balik lihat, kenapa ini? Sama seperti itu. Nah, orang ini dilema antara dia punya jujur atau tidak. Saya harus lakukan itu atau tidak. Tapi ada hal-hal yang memang bersifat memang dia harus kasih tahu. Misalnya itu berdampak kepada kesehatan atau akan membuat apa ya, orang yang makan itu sakit dalam jangka panjang ya. Tapi tidak boleh menjadi whistleblower dalam hal strategi perusahaan, tidak boleh, itu tidak etis. Kalau saya masih bekerja dengan perusahaan ini, atau kalau Anda punya karyawan itu masih kerja dengan kalian, kemudian dia kasih tahu ke orang lain sebagai whistleblower bahwa itu uh, Andi itu dia mau apa namanya, mau buat kue baru. Ini dia belajar dari sini, kemudian dia mau jual. Itu tidak etis. Nah, nilai-nilai ini harus ada tanamkan ketika merekrut karyawan. Wah, tidak boleh ada whistleblower seperti itu, strategi pemasarannya tidak boleh. Ya, tapi kalau misalnya hal-hal yang berdampak luas terhadap masyarakat, misalnya pembuangan sampah atau pencemaran lingkungan, tidak masalah ya. Itu karena itu berkaitan dengan integritas seseorang ya. Sebentar saya akan kasih tunjukkan satu video bagaimana sebuah perusahaan itu, sebentar ya. Oke. Nanti ada satu video yang Ibu coba share. Kita sama-sama lihat, sama-sama belajar. Nah, ini pembentukan nilai etika. Tadi Ibu sudah sedikit menjelaskan tentang keluarga di mana kita dibesarkan. Nah, etika kita ini itu beda-beda. Satu orang dengan orang lain itu beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena kita punya keluarga juga lain-lain, ya. Nilai dalam kita berkeluarga itu beda-beda. Apa yang dianut oleh saya belum tentu kalian anut seperti itu. Apa yang saya yakin sebagai sebuah nilai yang benar, belum tentu kalian juga meyakini itu sebagai sesuatu yang benar. Nah, etika individu seseorang itu dibentuk oleh banyak hal. Ya, semakin kalian tambah dewasa, semakin kalian punya pengalaman hidup banyak, akan banyak nilai-nilai baru yang kalian temukan. Ketika kamu sudah kerja, dulu mungkin sebelum bekerja, kita tidak tahu bahwa hal-hal seperti ini itu beretika. Tapi begitu kita berorganisasi, nah kita sudah mulai paham itu lama-lama, oh kalau sama ketua itu seperti apa, sama sekretaris itu seperti apa, bagaimana hal menyampaikan pendapat. Nah begitupun dalam perusahaan atau di dalam bisnis. Nah etika individu ini ada faktor keluarga, tadi bisa jelaskan. Kemudian faktor situasional. Ada misalnya sesuatu yang terjadi tiba-tiba ya, sesuatu yang banyak sekali perubahan terjadi pasca COVID-19. Ya. Semua menjadi digital, digitalisasi. Bahkan kita pernah kuliah digital, kita pernah kuliah online. Ya, tugas-tugas sudah mulai dikonversi ke dalam video, ke dalam kemudian pengiriman pengumpulan tugas juga ke
produk-produk Google ya, seperti Drive dan macam-macam. Ini kemudian akan membentuk sebuah etika baru, bagaimana orang berinteraksi dalam dunia digital. Ada etikanya, ada. Mau dimanapun ada. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Ya, tentu saja ini akan membentuk nilai baru bagi hidup kita. Ya, jadi pasca COVID-19, ketika semua perusahaan kemudian bertransformasi menjadi produk-produknya dipasarkan secara digital, tentunya etikanya baru lagi nih, misalnya berbohong, ya, tidak disampaikan secara benar, secara tepat ketika menjual barang, tapi karena digital, ya, kita hanya melihat foto. Ketika barangnya datang, kita lihat, oh sepertinya tidak sesuai. Nah, ini harus dikomunikasikan lagi kepada pedagang. Nah, ini etika-etika yang baru yang kita temukan pasca COVID-19. Sebelumnya mungkin kita bisa, yang kita lihat itu ada di depan mata. Nah, kemudian ini juga salah satu pembentuk etika yang umum, ya. Ada moral, ada agama, ya. Jadi kita tuh biasanya mengaitkan etika kita dengan ajaran-ajaran agama. Ya. Kemudian pengalaman ini seperti tadi, Ibu bilang, semakin kalian tambah dewasa, semakin banyak organisasi yang kalian ikut, semakin luas lingkungan pergaulan kalian, maka kamu akan mendapatkan sebuah nilai baru yang kelompoknya kalian itu percaya bahwa itu adalah sebuah etika. Bahwa itu adalah sebuah nilai moral yang baik. Kemudian kalian akan hidup dengan itu. Dengan sebuah nilai moral. Ketika mau membentuk sebuah keluarga misalnya, karena kalian sudah punya banyak pengalaman dengan etika baru, maka itu kemudian jadi nilai yang kalian bawa ke dalam keluarga baru yang kalian bentuk seperti itu. Kemudian pengaruh teman, nah ini circle atau lingkungan pergaulan kita, ya. Jadi kalau kalian bekerja, ya tentunya orang-orang yang ada dalam satu ibaratnya lingkungan kerja. Kalau kalian punya hobi tertentu dan di dalam itu ada organisasinya, nah itu lagi muncul etika baru. Kalau kalian tergabung dalam organisasi profesi, misalnya contoh Ikatan Dokter Indonesia atau ikatan pengacara, advokat gitu. Nah, itu nanti ada yang baru lagi muncul, ada sebuah nilai yang kalian dapat. Jadi ini dia berkembang terus dan jumlahnya nilai-nilai yang kita yakini itu tambah hari, tambah dewasa, kita akan punya terus. Nah, kita akan lihat dampaknya kepada perusahaan itu apa. Nah, kalau tadi itu keluarga dan lain-lain, sekarang bagaimana bisnis itu dia membentuk perilaku etis. Dia harus bentuk baru. Karena jasa punya lain, barang punya lain, apalagi personal branding seperti kalian nonton YouTube, nonton YouTuber itu bikin konten-konten, kalian nonton podcast ya, wawancara, itu personal branding. Nah, itu pasti ada etika tertentu, ada mereka membangun sebuah etika tersendiri. Jadi pertama harus dirumuskan dalam pernyataan formal seperti kode etik, ya. Kode etik pegawai, kode etik karyawan uncian, kode etik nanti kalian kalau masuk kantor-kantor besar, mereka harus taruh itu pertama-pertama. Atau fakta integritas, itu sebenarnya turunan atau bentuk dari etika bisnis atau etika organisasi yang dibuat, dioperasionalkan. Operasionalkan itu maksudnya dibuat lebih jelas, lebih nyata gitu. Sehingga karyawan dituntut, karyawan itu diharapkan mengikuti. Kalian tidak bisa membiarkan kamu punya orang yang kerja dengan kamu, atau distributor, atau siapapun yang mau jual kamu punya barang, itu suka-suka dia. Kenapa? Karena itu berdampak pada kamu punya produk yang kamu jual.
Nah, kamu harus bersepakat. Ada etika-etika, ada aturan-aturan yang harus kalian sama-sama ikuti. Jadi dibuat dalam pernyataan formal. Yang kalian lihat kotak pertama itu ada kesadaran etika atau kesadaran etis, pernyataan formal. Kemudian ada pertimbangan. Ada banyak wilayah abu-abu, misalnya ini masuk kategori berbohong atau tidak. Berbohong ini di dalam bisnis atau dalam penjualan retail itu sama tidak dengan jasa. Ya, misalnya salon atau apalagi jasa apa ini, pengiriman misalnya. Biasanya dia ada di wilayah abu, ada keadaan tertentu itu ada di wilayah abu-abu, tidak tegas, ya. Sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dari para pelakunya. Nanti dihubungkan masuk tidak dalam kategori pelanggaran etika atau masuk tidak dalam kategori pelanggaran kode etik. Kalau tidak masuk, nah ini dari sisi ini misalnya, ya bergantung sekali kepada bisnisnya. Kemudian tindakan-tindakan yang etis atau tindakan etis. Perusahaan itu harus membantu karyawan untuk berjalan atau bertindak etis. Cara perusahaan membantu karyawan itu ya tadi, perusahaan harus merumuskan itu dalam aturan, dalam pernyataan formal. Jadi kalau kamu kasih pekerjakan karyawan orang, ya, kamu pekerjakan orang di kamu punya kafe, misalnya harus tegas, harus latih orang itu untuk terus mengikuti nilai-nilai yang kamu anggap benar ini. Masuk jam 7, supaya orang itu selalu masuk, maka ditaruhlah absen untuk mengontrol. Nah, itu orang dilatih untuk taat aturan. Kemudian eksekutif itu harus menunjukkan perilaku etis juga. Jadi eksekutif ini dia harus jadi contoh untuk karyawan. Jadi kalau kalian ownernya, ya ownernya harus mengikuti aturan-aturan yang dia buat lah. Nah, jangan dia suruh orang lain begitu, padahal dia sendiri tidak. Nah, itu kacau lagi. Kenapa ada pebisnis yang melakukan tindakan yang tidak beretika? Kenapa dia tidak berpikir kalau nanti dia rugi atau nanti orang bicara dia produk, ya? Ya karena ini naturalnya. Secara natural, manusia itu cenderung untuk mencari, membuat dirinya sebagai champion dalam hal apapun. Sejak kecil kita lomba lari sama teman. Sejak kecil kita baku lomba makan siapa yang selesai duluan. Jadi secara natural, naturnya manusia, itu dia harus melakukan apa saja secara leluasa untuk menjadi juaranya. Nanti kalian baca poin 1 dan poin 2. Ya. Nah, karena itu harus diarahkan. Ketika sudah besar, mulai diarahkan oleh orang tua, etika-etika yang dibangun orang tua di rumah, nilai-nilai. Ya. Nah, karena ada natur itu, ketika ada kesempatan, kadang orang melakukan itu. Ketika ada kesempatan, ya, dia belum tentu memiliki kesempatan setiap saat. Jadi kalau itu tidak dilakukan, tidak ada aturan dari perusahaan, bayangkan. Ketika semua misalnya karyawan ada 500, semua karyawan 500 ini berlomba-lomba melakukan sesuatu secara leluasa. Tidak pusing ini melanggar apa. Nah, karena itu ada dalam diri, kita harus arahkan. Misalnya kalau orang memang punya jiwa champion, orang ingin selalu menjadi juara, ya diarahkan untuk membawa perusahaan menjadi lebih besar, menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik. Nah, itu yang diarahkan oleh kode etik perusahaan itu, supaya orang tidak bertindak semau-maunya.
Terus kenapa perlu dibuat dalam bisnis? Tadi Ibu sudah sempat menjelaskan juga ada dalam penjelasan sebelumnya bahwa bukan cuma barang dan jasa yang dijual, ya. Bukan cuma barang dan jasa yang dijual. Orang itu menjual, kita punya nama baik ada di situ, ya kan? Itu siapa punya? Oh, itu si A, si B. Kita ikut, nama baik ada di situ. Harga diri bahkan ada di situ. Ya. Bahkan nasib orang-orang yang ada dalam usaha itu ada dalam pelanggan atau kode etika yang kita buat, kode etik yang kita buat. Ketika kita jual sesuatu, bukan cuma barang, bukan cuma jasa, personal branding, ide, ya, apalagi tempat, seperti tempat rekreasi, itu ada harga diri, nama baik pebisnis yang ikut dijual di situ. Nah, kemudian bisnis ini kan sesuatu yang sudah ada dari, jadi bagian dari kehidupan manusia, dan jadi bagian dari dalam masyarakat. Hubungan antar pebisnis dengan masyarakat ini kan sudah ada sejak zaman dulu. Jadi itu penting ada pedoman dalam bisnis. Oke. Saya akan coba tunjukkan sesuatu. Mudah-mudahan di sini dia bisa. Mudah-mudahan ya. Didoakan sebentar ya. Semua masih ikut ini atau ada yang sudah tidur? Atau sambil tidur? Masih Ibu. Masih Ibu. Sebentar ya. Mudah-mudahan. Ini videonya agak sebentar. Oh. Bisa dengar semua? Bisa Ibu. Halo? Bisa Ibu. Bisa ya? Oke. Bisa Bu. Bisa Ibu. Bisa Ibu. Izin Ibu Ivana, ini suara videonya kayaknya agak pelan ya. Ya. Iya Pak. Kurang ya, kurang Besar. ya kurang besar. Kecil sekali. Coba. Kalau begini, sudah jelas kan? Oh, Ibu mungkin ini sharing sound juga di situ. Soundnya supaya dia ikut tercover juga. Sharing sound kalau pas share videonya. Dan makanya suaranya agak pelan. Masih pelan.
sebentar. Ya. Biasa pas masukin video itu sebenarnya soundnya juga dia supaya bisa masuk. Izin Ibu Ivana, masih belum kedengaran jelas. Mungkin dari dimatikan dulu baru share ulang lagi sekaligus share soundnya. Oke, saya mau perbaiki dulu, tapi karena kita juga waktu, kalau Ibu ini ulang lagi takutnya sudah selesai ya. Nggak apa-apa, Ibu. Masih waktu masih bisa. Berhubung hari ini cuma satu sesi saja. Aduh, sebentar ya. Ada kirim Ibu, ada kirim izin, ada kirim WA itu. Dia punya share sound. Oke. Kameranya mati. Oke. Ya, kurang lebih tadi nanti saya ini ya, nanti saya kirim ulang sudah. Saya jelaskan dulu yang tadi kasus apa? Kalau ada yang masih bisa lihat, yang dilihat tadi kasus apa? Garuda, Bu. Garuda ya. Jadi itu dia lengkap. Lengkap dalam arti lengkap pelanggaran. Lengkap pelanggaran etika ya. Pelanggaran etika terhadap 3 stakeholder ya tadi. Ya, jadi para pemegang saham itu dibohongi atau ada pelanggaran etika dalam pelaporan keuangan, kemudian pelanggaran etika terhadap karyawan itu pembayaran upah yang tidak sesuai dengan etika atau aturan perusahaan. Aturan perusahaan itu kan aturan perusahaannya pembayarannya seperti apa. Nah, itu ada
kecurigaannya itu ada workplace romance. Ya, jadi dianggap ada perilaku pilih kasih dalam pembayaran upah terhadap flight attendant-nya, ya. Dia punya flight attendant itu berdasarkan kedekatannya dengan pihak manajer atau pihak perusahaan. Dalam hal ini CEO-nya, ya, dalam hal ini CEO dari perusahaan. Kemudian pelanggaran etika kebohongan. Pelanggaran etika yang berikut yaitu kepada masyarakat. Dalam hal ini mereka membentuk semacam kartel atau membentuk semacam di situ di materinya dikatakan duopoli, tapi itu kursus YouTube, ya. Ibu ambil dari YouTube. Kalian bisa lihat di YouTube aja, cari di YouTube bisa lihat. Nah, itu mereka berbagi harga, bukan berbagi, maksudnya mereka sepakat, ya, bersama salah satu di situ dibilang Sriwijaya. Nah, itu mereka bersepakat untuk menaikkan harga tiket, dua-duanya naik. Jadi masyarakat itu seperti tidak punya pilihan. Ya. Nah, ini yang dari awal tadi kalau kalian dengar penjelasannya bahwa 3 stakeholder ini penting untuk dijaga hubungannya. Hubungan yang bagaimana? Hubungan yang beretika. Ya. Hubungan seperti tadi. Jadi ini dari tiga-tiganya kena semua. BUMN-nya itu kan karena perusahaan BUMN, ya. Jadi BUMN kena, kemudian yang dalam laporan keuangan, kemudian itu terbongkar saat kasus perusahaan komersil digunakan untuk mengangkut barang-barang yang harusnya atau produk yang sudah dipreteli yang harusnya lewat perusahaan kargo, yang harusnya lewat pesawat kargo. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa bagaimana Garuda ini melakukan pelanggaran etika, sehingga itu kan waktu itu langsung diganti semua, diganti dia punya direktur, ya, bahkan beberapa kapten pilotnya juga ikut diganti semua, diberhentikan, ya, di grounded, ya, mereka tidak terbang karena kasus itu. Ini tiga-tiganya kena, semua stakeholdernya kena, ya. Nah, itu kurang lebih contoh kasus-kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang kecil seperti apa? Banyak, ya. Kalian bisa lihat di situ misalnya banyak penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya, kemudian ada penggunaan zat-zat pewarna, ya, seperti pokoknya bahan kimia, kemudian ukuran, misalnya ukuran itu tidak sesuai dengan standar ISO misalnya, ya, internasional standarnya. Nah, itu banyak sekali kecil-kecil yang kalau kebetulan karena ini sebuah perusahaan penerbangan besar, jadi viral, tapi yang kecil-kecil itu banyak sekali. Ada perusahaan es krim yang sampai ada tanda pagar yang memboikot, tidak mau orang melarang masyarakat beli es krim itu. Karena ternyata dia itu bikin dia punya karyawan itu seperti mereka bekerja di luar waktu yang seharusnya mereka kerja, ya. Bahkan ada ibu hamil di situ, ya. Karyawannya itu berdiri, hanya duduk cuma beberapa detik. Masing-masing orang itu pegang plastik yang mereka pakai bungkus es krim itu sampai beratnya 12 kilo. Nah, itu yang mungkin belum terlalu banyak
karena bukan perusahaan sekelas Garuda ya, jadi tidak sampai kita dengar di berita. Itu kan tadi itu kan sudah sampai tahap di sidang ya, jadi sudah banyak beritanya. Nah, ini tanggung jawab sosial perusahaan itu kepada siapa saja dalam etika bisnis ya. Tadi itu mereka kepada konsumen ya. Slide-nya sudah bergerak sendiri. Kepada konsumen, kemudian kepada karyawan ya, dan kepada para pemegang saham. Kalau Garuda tadi kan makanya BUMN-nya itu mengganti ya, karena mereka merasa dibohongi atau mereka merasa ada yang tidak merasa bahwa CEO atau level manajemen atas dari perusahaan itu tidak mematuhi aturan ya, melanggar etika perusahaan. Nah, kepada karyawannya tadi ya, beberapa flight attendants ya itu atau pramugari-pramugaranya juga ikut di sidang karena ternyata ada workplace romance ya, ada aktivitas misalnya mereka kasih upah besar atau kasih bonus besar kepada pramugari yang dia suka ya, yang punya hubungan spesial dengan bos-bosnya gitu. Dan kepada masyarakat akhirnya kan dikurangi itu pesawatnya, disuruh kembalikan. Tipe Bombardier itu kan sudah tidak boleh disewa lagi. Jadi Garuda itu hanya tinggal itu saja yang terbangin sih, dia punya, dia tidak boleh sewa pesawat lagi. Karena ada harga tiket yang dimainkan, kalau kalian ingat 3-4 tahun lalu, 5 tahun lalu itu ngeri sekali harga tiket saat itu. Nah, itu salah satu bentuk perilaku tidak etis yang dilakukan terhadap 3 ini. Masyarakat umum ya, pelanggan, karyawan ya, investor, itu harus ada etika yang dibuat oleh perusahaan. Baik, ini sudah jam 3. Mungkin nanti di diskusi ya akan berkembang lagi di diskusi. Yang lainnya materinya Ibu pikir bisa dibaca karena itu sebenarnya tadi sudah ada dalam penjelasan Ibu sudah masuk semua. Baik, terima kasih untuk semuanya perhatiannya. Untuk diskusi yang mengarahkan saya kembalikan kepada moderator. Ya, Silakan. baik. Terima kasih Ibu Ivana sudah memberikan materi terkait dengan etika bisnis ya. Jadi tadi sudah disampaikan terkait etika bisnis. Tadi Bapak sempat mendengar etika bisnis dari keluarga, lingkungan keluarga pasti akan kita lihat awalnya mulai dari etika bisnis dari keluarga ya. Dari keluarga hingga ke dunia bisnis akan muncul. Jadi aturan, norma-normanya pasti dari hal ini. Pasti di sini adik-adik mahasiswa pasti baru tahu, oh iya seperti ini etika. Seperti ini apa-apa yang perlu diketahui. Tetapi saya yakin dari hal yang sudah disampaikan oleh pemateri Ibu Ivana pasti ada sesuatu yang belum Anda pahami atau mungkin belum mengerti atau ingin bertanya. Silakan ya, makanya sesi pertama ini saya berikan waktu 3 orang penanya dikarenakan ini waktu kita sampai jam 3:30 kurang lebih berarti ya 28 menit lagi lah. Sekarang udah jam 3 lewat 2 menit. Jadi sesi pertama 3 orang. Yang mungkin sekali ini saya berikan waktu buat ini teman-teman khususnya yang dari luar Papua, yang dari Sumatera Utara. Apakah hadir? Bapak tadi perhatikan kayaknya ada 1 orang. Terus dari Bali, supaya bisa aktif juga dari luar. Karena sebelum-sebelumnya dari materi awal hingga yang sudah sekarang ini, lebih banyak teman-teman dari Papua ya. Dari luar, ayo, diberi kesempatan. Nanti buat teman-teman dari Uncen, dari Wamena, dari Waropen, dari Otogeser, dari Port Mumbai, silakan. Ada dari luar? Oke, kalau belum ada dari Unayem, Apis Wamena, ada?
Saya perhatikan ada beberapa orang ada berpartisipasi di siang hari ini. Apakah ada? Dari Swadiri, Institut Swadiri ada, teman-teman. Sticky Pegeri, Lord Numbe, dan Uncen. Ayo, yang ingin bertanya silakan, waktu diberikan. Oke, perlu diketahui namanya tiga bisnis ini sangat penting sekali ya, apalagi nanti ke depannya saya pribadi yakin di antara kalian jadi pelaku wirausaha itu perlu sekali tiga bisnis ya. Anda untuk mencari suatu nasabah pelanggan konsumen itu pasti harus punya etika yang baik ya, tidak bisa etika tidak baik seperti itu. Makanya dari hal-hal ini Anda perlu bertanya ya. Silakan. Ayo. Sepertinya ada yang mau bertanya tapi malu ini. Ayo. Tidak usah malu ya, silakan. Daripada Anda tidak bertanya, Anda akan sesat. Ada yang pertama katakan sesat di jalan, bisa tak? Silakan. Dari 90 orang ya, 95 atau 97 orang nih, kalau tidak salah nih. Ya ada 101 di sini ya, partisipan, tapi pesertanya ada kurang lebih sekitar 96 atau 97. Ayo silakan. Dari Autogeser silakan. Siapa yang ada? Natalis. Natalis mau bertanya silakan. Atau ada bisa masukkan kalau malu bertanya silakan masukkan pertanyaan di kolom chat silakan. Halo, selamat sore Bapak. Oke, selamat sore dari Autogeser. Atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Selvi Badi, saya dari Universitas Otto Geisler. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai etika bisnis. Dan etika bisnis ini sangat penting sekali dalam sebuah bisnis. Di sini yang saya ingin bertanya ini, misalnya saja saya ambil contoh pelaku UMKM saja Bapak. Apabila pelaku UMKM ini dia menjalankan usaha dengan etika yang tidak baik. Dia melakukan hal ini terus-menerus dan pelanggan atau konsumennya ini berkurang atau tidak beli terhadap produknya karena etikanya yang kurang baik. Nah, di sini saya ingin bertanya apa sih solusi atau apa yang harus dia lakukan agar etika yang kurang baik ini dia bisa memperbaikinya begitu Bapak. Apa tindakannya begitu? Supaya dia punya pelanggan ini bisa banyak kembali begitu Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Selvi. Ini terkait dengan etika bisnis. Kira-kira nih solusinya, Bapak perhatikan di sini pertanyaannya solusinya, bagaimana cara-caranya mungkin atau trik-triknya yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis atau UMKM supaya mungkin konsumennya itu ibaratnya istilahnya senang mungkin terkait atau mungkin dia tertarik ataupun ada hal-hal yang dia tidak tiba untuk melakukan usaha atau menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis tersebut. Mungkin Ibu Ivana bisa menanggapi langsung saja atau mungkin ditampung dulu pertanyaannya. Masih ada lagi atau sudah semua? Baik, kalau sudah, tadi siapa? Selfie ya. Oh iya Selfie ada, dari siapa nih? Ada Heri Sutioso muncul di sini. Ada angkat tangan. Coba Pak Markus di. Kerry. Halo, selamat siang Ibu. Oh iya, Heri Saya mau bertanya. Sutioso dari sedikit. Baik, silakan. Nah, bagaimana cara mengatasi konsumen menegur ke apa nama yang menegur
menegur ke yang penjual supaya kita mendapatkan servis yang lebih baik, tapi melakukan amarah begitu. Oke, Heri. Ya, baik, Anda punya pertanyaan tadi bagaimana cara mengatasi atau konsumen atau menegur gimana? Anda coba perjelas lagi. Suaranya Ya, dikencangkan menegur lagi. konsumen supaya bagaimana cara menegur konsumen supaya mereka tuh tidak marah begitu. Oke, baik. Ya, baik. Kurang lebih hampir sama dengan Selvi punya pertanyaannya. Seperti itu. Begitu, Ibu Ivana. Saya Ya, kasih kesempatan satu orang lagi sudah. Supaya ditampung langsung jadi satu. Satu orang terakhir, ayo. Silakan. Di kolom chat itu sepertinya ada ya. Oh iya, ada satu orang dari Ada ya? UMSU ya, atas nama Rizky Ananda. Di sini dia bertanya terkait isu-isu etis yang mungkin muncul dalam negosiasi bisnis atau dalam hubungan dengan mitra bisnis. Jadi terkait isu-isu Ibu Ivana yang mungkin muncul dalam negosiasi bisnis atau dalam hubungan dengan mitra bisnis. Pertanyaannya Oke, dari Rizky, dari yang paling jauh ya, dari Universitas Muhammadiyah Sumatera. Terima baik. kasih. Saya jawab dari ini UMSU ya, Rizky Ananda. Kemudian yang dua tadi jadi satu aja karena pertanyaannya dari sisi yang sama. Bagaimana menangani isu-isu etis ya? Isu-isu etis yang mungkin muncul dalam negosiasi bisnis. Oke, ini karena dalam negosiasi bisnis berarti ada dua atau lebih pihak ya, dua atau lebih pihak yang melakukan negosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, ini dengan mitra bisnis, yang disebut mitra bisnis itu bisa pemasok bahan, kalau itu produksi, kalau itu manufaktur berarti ada pemasok, bisa mitra bisnisnya itu distributor, ya sebagai intermediari antara produsen dengan konsumennya, ya bisa itu mitra bisnis dalam hal ini pemodal. Nah, tinggal dilihat kembali ya, kalau kita pelajari etika itu kita harus tahu dengan siapa kita bermitra, kemudian apa nilai-nilai yang dianut atau dianggap mulia, dianggap sebagai sesuatu yang penting sekali dalam hidupnya, yang dia anut sebagai sebuah etika. Bagaimana dia melihat sebuah orang ini misalnya, orang ini kalau kita tidak tepat waktu itu mereka melihat waktu itu seperti apa, mitra bisnis kita. Kalau sekali kita melakukan pemutusan hubungan ya sepihak dengan mereka, itu kita buat mereka itu sudah seperti apa ya, yang memang kita anggap tidak etis, yang mereka anggap tidak etis apa, kita perlu tahu itu. Makanya tadi saya bilang bahwa di dalam bisnis itu bodinya sedikit berbeda, Anda harus kenal. Nah, karena itu selain Anda sendiri punya etika, Anda harus tahu bahwa mitra bisnis itu juga punya etika. Mitra bisnis itu juga punya nilai-nilai yang mereka anut, punya nilai-nilai yang mereka pegang. Sehingga kalau Anda sudah tahu, kalau mitranya itu sudah lama, maka Anda sudah pasti tahu. Tapi kalau Anda baru mau memulai, berarti Anda harus mematuhi etika-etika umum atau norma-norma umum dalam negosiasi. Ini praktiknya banyak sekali, ya. Praktiknya banyak sekali. Bahkan sampai kepada nada suara Anda. Kalian punya nada suara. Kalian punya tatap. Kalian punya kepercayaan diri untuk membuat orang itu merasa nyaman, ya. Ada mungkin isu-isu yang mereka tidak suka dibicarakan, yang berkaitan dengan mereka punya pribadi, ya, yang berkaitan dengan mereka punya pribadi. Misalnya, ketika kita membahas itu,
dengan orang-orang yang mungkin tempat atau daerah mereka itu baru terkena bencana. Ini contoh saja. Ya, tentunya kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Dalam negosiasi untuk apa? Untuk memuluskan kita bernegosiasi. Kita bernegosiasi itu kan untuk mencapai tujuan kita. Nah, etika di situ memainkan peran penting supaya tanpa kita sadari lawan negosiasi kita atau mitra bisnis kita itu suka atau senang atau nyaman dengan apa yang kita lakukan. Ternyata kita sudah mempelajari perusahaan ini nilai-nilai yang mereka anut seperti apa, atau orang-orang ini itu prinsip-prinsip mereka bagaimana. Kita bisa lihat dari hubungan mereka dengan pihak-pihak lain, perusahaan-perusahaan lain. Ya, jadi bagaimana membangun nilai-nilai yang etis. Ya, kalau Anda menggunakan ilmu komunikasi yang standar, ilmu komunikasi yang baik. Kemudian kalau itu pertama, kemudian kedua, kalau itu mitra baru, kalian baru bermitra, maka menggunakan norma-norma umum yang berlaku luas di masyarakat, norma-norma umum yang berlaku dalam bisnis, norma-norma umum yang berlaku dalam industri. Industri itu maksudnya kalau kalian berhubungan dengan sesama perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, itu yang disebut industri. Jadi kalau kamu itu kuliner, kamu punya pemasok atau kamu punya mitra bisnis juga kuliner, apa nilai etika dalam bisnis kuliner? Kalau kalian ini jasa restoran, kemudian yang mitra bisnis juga jasa restoran, apa nilai etika, apa norma-norma dalam bisnis restoran? Itu yang diikuti di awal. Sebelum Anda mempelajari, supaya memuluskan negosiasi, harus mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh mitra bisnis kita. Kemudian itu yang tadi ya, yang dari Rizky Ananda, ya. Kemudian siapa tadi? Dari Universitas Soto Islam, Selvi dan Heri, ya, Selvi dan Heri. Selvi bertanya bagaimana kita mengajarkan atau menegur ya, mereka yang misalnya menjual begitu UMKM tidak menurut kita ya, hati-hati ya, menurut kita itu menurut kita itu, ya Ibu, sapunya itu bukan ke konsumennya tapi pelaku usahanya, Ibu. oh, ke pelaku usahanya, kenapa mereka tidak etis gitu ya. Iya, Ibu. Nah, kalau misalnya menurut kita, nah yang bilang mereka tidak etis itu siapa? Yang bilang bahwa apa yang dilakukan itu tidak etis itu siapa? Maksudnya solusi apa yang harus mereka lakukan supaya pelanggan itu datang kembali begitu, Ibu? Ya, berarti kan itu ada orang yang bilang ya bahwa itu tidak etis. Nah, ini kembali lagi penjelasan di awal sekali tadi kalau masuk di awal tadi dengar bahwa yang dia buat itu mungkin menurut dia baik-baik saja. Tapi menurut orang lain itu sesuatu yang tidak etis karena kita mungkin tidak belajar atau tidak punya nilai-nilai yang kita percayai, nilai-nilai yang kita anut seperti itu. Tapi ada norma-norma umum yang berlaku mutlak ya. Misalnya mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Ya, kata-kata yang mungkin makian mungkin ya, atau mempermalukan orang di depan umum, itu kan hal-hal yang norma-norma umum ya. Bagaimana supaya dia harus memperbaiki dirinya, ya. Dia harus lihat kenapa pelanggannya sepi, depo harga sama, depo barang yang dijual juga sama, misalnya, ya. Nah, kenapa sepi? Oh, ternyata perilaku begini itu tidak disukai orang di Jayapura. Oh, ternyata perilaku begini itu tidak disukai orang di Jawa. Perilaku begini itu tidak disukai orang di Sumatera. Nah, harus berubah, menyesuaikan diri dengan apa yang ada di situ. Kalau di Jawa yang misalnya bahasanya sama semua, itu iklan-iklan bahkan lebih memilih menggunakan bahasa Jawa. Kenapa? Lebih menyesuaikan diri dengan mereka. Ya. Nah, itu yang untuk jadi tidak ada cara lain, dia harus berubah.
berubah dengan cara tadi, melihat apa dia salah di mana, orang tidak datang karena ada perilaku tertentu. Nah, perilaku ini harus dirubah. Perilaku ini karena tidak sesuai. Mungkin menurut dia benar, menurut dia baik-baik saja apa yang dia buat, etis-etis saja. Tapi ternyata menurut konsumen itu tidak etis, sehingga tidak banyak orang datang ke depo tempat untuk belanja seperti kata Selfie tadi, Pak. Nah, kalau kayak begitu berarti harus ada yang dirubah. Kalau Heri Sutioso tadi itu menegur ya, bagaimana kita mungkin menyampaikan ke mereka bahwa apa yang mereka buat itu salah. Ya, kurang lebih seperti itu kan? Heri mana Heri? Bahwa bagaimana, iya ya, pertanyaannya seperti itu, Pak Markus. Iya, Heri. Baik, pertanyaannya kurang lebih hampir sama dengan tadi temannya tadi Sylvia. Iya. Kayak bagaimana mengatasi hal-hal yang iya. Oke. Kalau memang itu bagaimana mengatasi, bagaimana menegur atau menyampaikan bahwa apa yang kamu buat ini tidak etis tadi ya. Iya. Pertama kita harus menghargai bahwa ada orang yang memang punya nilai-nilai tertentu yang dia percaya bahwa itu baik-baik saja. Tapi kalau di bisnis, tadi saya bilang bahwa bodinya udah berbeda, ya bajunya itu udah lain. Dia harus menyesuaikan dengan selera. Dia harus, apalagi kalau bisnis saya itu jasa. Kalau jual barang mungkin orang tidak akan terlalu banyak berhubungan dengan personelnya ya, penjualnya. Ambil barang itu sudah jalan pulang atau langsung pakai atau makan ya. Tapi kalau jasa itu sedikit harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian harus mematuhi, mengikuti norma-norma umum dalam industri itu. Ya, kalau kalian kerja di kantor, misalnya di sebuah perusahaan, telepon, kalau masih ada pakai telepon rumah dulu atau telepon di kantor, itu berdering tidak boleh lebih dari 3 kali. Ada perusahaan yang menetapkan tidak boleh lebih dari 3 kali. Menegur, misalnya, ini kalau mereka ada dalam satu kelompok usaha, ya ketua kelompoknya bisa menegur. Kalau mereka adalah sebuah kelompok binaan, maka pembinanya, misalnya pembinanya dari Otto Geisler, misalnya punya usaha-usaha binaan, ya dikasih tahu, diajarkan yang baik, dikasih tahu bahwa mungkin ada perilaku-perilaku tertentu yang tidak cocok dengan apa yang tidak cocok dengan kebiasaan masyarakat di sekitar situ. Kalau bisa tegur secara pribadi ya silakan, kalau kenal. Kalau tidak kenal, itu bahaya. Kalau Anda tiba-tiba pergi tegur dia, itu namanya cari masalah. Ya, kalau bisa lihat kalau itu kelompoknya, kalau memang kita punya rasa peduli, ya silakan lewat kelompoknya atau lewat pembinanya atau lewat keluarga mungkin itu lebih baik supaya tidak terjadi tidak ada masalah lagi di belakang-belakangnya ya. Heri, Selfie sama tadi yang dari. Iya, baik Ibu Ivana, izin ini mungkin pertanyaan terakhir ada di kolom chat ini atas nama Adrian Rumrapuk. Dia bertanya terkait dengan dunia bisnis, terdapat 2 produk yang sama dalam usaha yang berbeda. Kira-kira solusi apa yang dipakai agar etika dalam berbisnis itu terjaga? Pertanyaan dari Adrian. Ya. Ada 2 perusahaan produksi barang yang sama dalam pengusaha yang berbeda. Dalam apa? Dalam di sini dia mengatakan dalam pengusaha yang berbeda. Jadi dalam dunia bisnis terdapat 2 produk yang sama dalam pengusaha yang berbeda. Kira-kira solusi apa yang dipakai agar etika dalam berbisnis itu terjaga? Ibaratnya mungkin punya produknya sama ya? Iya, produknya sama. Ya pengusahanya berbeda ya, perusahaannya berbeda. Iya. Mungkin ya berarti pesaing ya. Iya, pesaing gitu. Ada strateginya kan, mungkin. Berarti pesaing. Nah, kalau ini banyak sekali. Kalau ini bagaimana etika dalam berbisnis itu terjaga. Pertama dari sisi industri.
Tadi Bu bilang, jadi kalau dalam industri kuliner itu semua bisnis kuliner di dalam. Nah, biasanya mereka ini punya semacam apa ya? Semacam pernyataan bersama bahwa hal-hal ini etis, hal-hal ini tidak. Ya. Itu sudah biasa. Jadi makanya kan biasanya ada himpunan-himpunan pengusaha tertentu ya. Misalnya yang punya angkot, yang punya restoran, itu ada PHRI misalnya. Kalau kalian ke Duk 2 situ ada kantornya, itu ada PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Nah, itu mereka bisa punya, karena apa? Mereka membawahi industri hotel, semua industri hotel dan industri restoran, itu biasanya punya komunitas itu atau asosiasi, ya, asosiasi. Nah, itu di situ nanti ada biasanya mereka punya kesepakatan-kesepakatan. Nah, seperti itu yang kalau dilanggar tentunya menjadi tidak etis. Kenapa tidak etis? Karena itu dibuat bersama untuk dipatuhi bersama sehingga menghindari perilaku-perilaku yang merugikan. Ya tentunya mereka tuh semua mau untung, tetapi cara mencapai untung itu dengan tidak merugikan yang lain. Artinya bersaing sehat, ya. Nah, itu kalau dalam pesaing. Kalau pesaingnya itu tidak ada dalam satu industri yang sama, tetapi dia itu sifatnya begini, dia itu bisa substitusi. Ya, pesaing itu kan banyak tipenya ya, ada pesaing langsung, ada pesaing dekat, ada pesaing substitusi. Nah, pesaing substitusi itu barangnya beda, tapi dia bisa memenuhi kebutuhan yang sama. Jadi kalau pagi hari orang makan roti, sekarang itu boleh makan bubur ayam, boleh makan apalagi tuh yang bisa dipesan di GoFood itu ya. Misalnya mau makan nasi kuning, mau makan, artinya barang-barang ini bisa berfungsi saling menggantikan. Nah, ini nanti lain lagi, tidak boleh ada hal-hal umum yang sudah dibuat untuk sama-sama jaga bisnisnya sama-sama jalan. Ya. Tentunya sedikit berbeda kalau satu industri dan berbeda industri. Kalau pesaing langsung atau pesaing substitusi, ya selama yang mereka anut atau mereka anggap itu tidak etis dilanggar, atau yang mereka anggap etis itu dilanggar, maka menjadi perilaku yang tidak etis. Gitu. Ya, tadi siapa? Adrian. Baik, Adrian, sudah jelas. Ya, ini waktu sudah menunjukkan kurang lebih jam 3:26. Walaupun masih ada 4 menit, mungkin Ibu saya izin. Terakhir kah? Satu pertanyaan. Terakhir, teman-teman dari mana? Dari Biak sudah tadi, dari Otogeser, dari Skip PGRI. Satu pertanyaan, mungkin dari Uncen ada? Karena teman-teman dari Uncen banyak ya. Kira-kira ada ya, kalian banyak-banyak ini ada satu perwakilan. Ayo, pertanyaan. Ini ada yang langsung, ada ini saya, siapa ini ya? Dari mana nih? Lukas Balingga itu? Oh ya, ada lagi satu. Ada satu orang lagi, Bu. Ini jadi pertanyaan terakhir ya dari Lukas Balingga. Uncen, dia bertanya, bagaimana Ibu caranya menjadi sukses? Mungkin trip strateginya mungkin Ibu. Bagaimana caranya menjadi seorang pengusaha yang sukses? Ibu bisa memberikan mungkin. Salah satunya ikutin UMK ini. Sudah betul sudah nih ya, sudah on track ya, namanya sudah di jalurnya ini ya. Sudah dapat materi bisnis banyak, sudah ketemu pelaku-pelaku usaha ya. Kemarin-kemarin ada beberapa pelaku usaha, saya lihat flyernya sudah banyak berbagi, bahkan dapat materi-materi teknis seperti bagaimana desain pakai Canva, macam-macam ini sudah tracknya udah benar ya. Bagaimana menjadi pengusaha yang sukses? Banyak sekali dia punya cara. Kalau kita baca buku itu banyak sekali macam-macam. Paling penting itu menjadi menjadi mahasiswa yang rajin supaya nanti jadi pengusaha rajin. Jadi mahasiswa yang jujur, nanti jadi pengusaha jujur ya. Banyak sekali kalian bisa lihat materi-materi kita
Kemudian kewirausahaan juga saya rasa mungkin sudah ya. Kewirausahaan, karena begini, kenapa Ibu bilang banyak sekali? Tidak ada dia punya, ya. Buku-buku itu lebih kepada pengalaman pribadi seseorang. Kalian boleh baca apa pengusaha-pengusaha di Indonesia punya buku-buku, ya. Tapi dari mana dia mulai, dia tidur di mana, beda dengan saya dimulai dari mana, beda dengan ini, ini mulai dari mana, ya. Tentunya kita punya atmosfer yang beda-beda, ya. Karena itu kalau dia memulai dari sini, kita memulai dari sana, itu kita bangun dulu, kita punya integritas, ya. Kalau kita simpel saja, kalau kita menjadi orang yang mudah dipercaya, itu sampai kapanpun kita kalau Panias ini kemudian buka usaha, maka Panias akan menjadi orang yang dipercaya, begitu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya di alam bawah sadar yang bisa mengarahkan kita kepada keuntungan-keuntungan dengan cara tadi kita membangun, kita punya integritas diri, kita belajar paling penting, ya, belajar paling penting karena ini kalian ada di usia belajar, usia yang kamu mau belajar sampai jam 4 subuh juga tidak apa-apa, gitu ya. Kalau Pak Markus janganlah, Pak Markus jam 11, jam 12 malam harus tidur itu, apalagi Ibu, ya Ibu juga. Kamu nih masih ototnya masih kuat, ya. Jadi jangan harus banyak belajar. Belajar dari mana? Belajar dari orang-orang yang sukses. Kamu lihat dia ini mulai dari mana? Karena biasanya mereka tunjukkan tuh sukses-suksesnya. Dia tidak kasih tahu dia bangun jam berapa. Kalau kamu bangun jam 10 pagi, jam 10 siang, terlambat kuliah pagi, bahaya itu, ya. Jadi Panias, saat ini kau serius ikut ini. Besok kau magang, kemudian dapat materi, lihat bagaimana orang itu berbisnis, itu baru kamu lihat caranya. Kamu lihat orang buka toko itu jam berapa, ya. Orang duduk tulis catatan pemasukan itu baru kamu tahu susahnya, ya. Jadi harus rajin, ya. Yang ikut UMK ini semua Ibu doakan sukses, semua berhasil kegiatan ini, program ini jalan dan memberi manfaat yang luar biasa buat kita semua. Terima kasih Pak Markus. Iya, baik. Begitu ya, Lukas. Jadi memang strateginya seperti itu. Jadi selama Anda sudah ikut UMK ini sudah barometer, sudah ibaratnya dasar Anda ke depannya bisa jadi seorang wirausaha. Materi yang Anda dapatkan nanti tinggal Anda praktekkan. Seperti itu ya. Jadi dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ivana, Bapak dapat menyimpulkan bahwa namanya bisnis itu adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan ya. Etika bisnis dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis, dan juga namanya masalah etika itu merupakan ketatan pada hukum yang berlaku, merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan di dalam bisnisnya ke depannya. Seperti itu ya. Intinya kita harus punya aturan etika di dalam menjalankan suatu bisnis. Kalau tidak punya itu, kita punya konsumen, pelanggan akan lari. Begitu ya. Terima kasih Ibu Ivana atas materinya dari jam 2 hingga jam setengah 4 ini. Terima kasih. Jaga kesehatan, Tuhan berkati. Dan juga buat mahasiswa-mahasiswa UMK ini tolong jangan lupa untuk absen ya. Daftar hadirnya ada di kolom chatting. Dan juga ini masih ada sesi, ada informasi dari Pak Remus. Pak Remus sudah ada di room. Mungkin ada informasi akan disampaikan. Mungkin sejenak tolong menunggu, jangan keluar ya. Ini ada informasi penting terkait progres yang Anda sudah lalui selama ini, nanti akan disampaikan oleh Pak Remus. Mungkin sesi foto bersama ya, Pak Remus silakan, tolong diaktifkan kamera-kameranya, wajah-wajah kalian yang ganteng dan cantik, semoga tidak ada yang tidur. Kak Darwin, tolong Kak Darwin. Semangat ya, jangan tidur, dengar materi lain toh, semuanya ada segar, yang dari Sumatera, dari Bali, dari Wamena, dari Waropen, dari mana lagi tadi, dari Biak, tetap semangat. Materinya sudah Bapak kirim ke dalam kolom chatting, bisa di-download. Oke, saya langsung instruksi ya, bisa langsung di screenshot, mungkin Bapak host, Pak Darwin atau Pak
Remus silakan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Karena ini banyak sekali nih, dia punya kolomnya nih, banyak sampai 5 nih. 1, 2, 3. Gaya bebas, tidak usah tegang, santai saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Ivana, waktu yang sudah Baik, diberikan. terima kasih semua. Saya pamit ya. Oke, sama-sama. Sore semua. Terima kasih banyak Ibu. Tuhan Ya, memberkati. Banyak selamat Ibu. malam. Tuhan Kasih berkati. sukses selalu. Dadah. Sore Ibu. Oke, Pak Remus, saya juga izin ya, ada mau lanjut materi mengajar jadi. Dan juga tim. Siap-siap. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih banyak Pak Markus, Ibu Sama siswa, sukses Bapak, selalu ya. lanjut sedikit saja untuk kalian. Siap. Ini anak-anak tentang asesmen yang sudah kalian isi. Bapak lihat di sini baru ada 96 orang yang isi. Nah, asesmen ini bertujuan untuk nanti penempatan kalian dalam UMKM menyesuaikan dengan topik yang ingin kalian ambil, sehingga diharapkan kalian bisa segera mengisinya. Termasuk juga di sini ada ukuran baju ya. Kalau kalian nggak mau dapat baju, ntar nanti Bapak kasih semua ukurannya M aja. Jadi yang gode-gode itu dapat baju pakai M saja nanti nih. Yang ini baru berapa banyak manusia nih? 96 ini. Jadi berapa yang sisa tuh? 96 yang sisa. Berapa ya? 96 tambah 96, 100. 192 ya. 96 baru setengah jalan ini. Setengah yang isi nih. Kalian tolong isi ya. Linknya Bapak sudah kasih di grup peserta. Ini ya. Tolong diisi ya. Itu Bapak baru kirim itu agar segera diupdate. Karena ini yang akan jadi acuan ya. Teman-teman yang sudah punya usaha, bagus ditingkatkan. Nanti kita follow up sesuai dengan tempat usaha kalian saja. Sehingga kalian tidak usah terlalu kerja keras lagi. Kalian cukup melanjutkan apa yang sudah kalian kerjakan. Kalau yang belum ya nanti kita bisa sesuaikan dengan topik mana yang kalian sukai kayak gitu. Kemudian hal yang sama juga untuk Bapak buka yang satu lagi. Hal yang sama juga berlaku untuk LMS. Coba buka LMS dulu. Bapak izin buka LMS. Wait. LMS. Oke. Nah, kalau kalian masuk ke LMS pertama, mungkin muncul tampilannya kayak gini. Kalau nggak kayak gini, kalian bisa ke menu yang namanya My Course ini atau kursus saya. Kemudian cari mata kuliahnya. Kalau kalian kayaknya cuma ada satu deh, Wirausaha Merdeka. WMK 2023. Bapak, yang lain LMS kami belum bisa buka atas nama Aljam Dawala. Kok prodi apa? Antropologi sosial Bapak. Kok datang ke MIPA? Masuk pakai NIM saja sebenarnya, kalau harusnya kok bisa masuk. Semua bisa masuk kok. Kalau tidak bisa kok ke matematika sih kita bantu nanti. Ya ini anak-anak ya. Saya lanjut dulu ya. Oke, siap Bapak. Di sini kalian lihat ini ada logbook, kemudian ada materi-materi semua kita udah masukkan. Untuk preparation ada sesi 1, sesi 2 nanti kalian bisa lihat ini kita sudah masukkan semua, ada logbook semua. Baru materi-materinya semua sudah Bapak selipin di situ. Supaya Izin Bapak, suaranya hilang-hilang. Izin Bapak, suaranya hilang-hilang Bapak. Jaringan. Oh Yesus. Izin Pak, suaranya hilang-hilang Bapak.
Bukunya jadi salah satu section terpisah per tanggal ini ya. Jadi kayak tanggal 4 September nih. Nanti bisa kelihatan nih siapa. Seperti apa? Nah, ini Bapak kasih contoh ya. Dari 192 nih yang baru submit tugas ini 68 orang nih. Artinya baru pertemuan pertama dia baru ada 68 orang yang isi nih. Masih ada 124 yang belum isi. Nah, penilaian kalian dinilai dari sini loh. Jadi harapannya kalian segera melengkapi berkas-berkas ini untuk diisi ya. Jadi Pak, anak-anak izin bertanya, tolong. Pak. Oke, Rizky bagaimana Rizky? Kan itu apa namanya kan Bapak di dalam LMS itu kan ada satu materi, tapi mau dijawab isian logbooknya itu ada 2, Pak. Itu gimana, Pak? Di website LMS. Dijadikan satu aja Kak. Dua materi itu dijadikan satu. Maksudnya gimana nih? Materinya satu, Pak. Materinya satu, tapi tempat jawabannya itu ada 2, Pak. Kayak pertemuan ke-5, ke-6 gitu, Pak. Jadi bingung, Pak. Mau diisi 2, tapi kan materinya cuma satu, Pak. Logbook yang ke-5? Iya, Pak. Yang kayak gimana kayak? Sorry. Hampir semua begitu, Pak. Cuman yang di pertemuan launching pertama itu pengisiannya satu. Tapi yang lainnya itu ada isinya 2, Pak. Gitu, kurang lebih, Pak. Coba Pak lihat pertanyaannya ya. Kan kayak gini ya. Filenya atau apa nih Kak? Itu kan file submission ya. Iya, submission itu ada 2, Pak, dalam satu materi. Dalam satu pertemuan itu ada 2 yang harus diisi, Pak. Oke, Bapak nanti matikan aja yang satunya ya. Bapak lagi matikan. Iya, Pak. Oke. Terus nanti pengisiannya itu, Pak, apakah berbentuk tulisan, gambar, atau kurang lebih per kata, atau kurang lebih berapa kata gitu, Pak? Seperti gini kan, dia ada text editor, kalian tinggal isi. Kalau ada foto, nanti kan tinggal ditambahkan gini aja kan. Yang seperti di layar ini, Kak. Iya. Kan kalian tinggal ketik aja materinya di... Halo? Iya, Pak. Nggak kelihatan? Udah Ini kelihatan. kan kalau logbook 5 September misalnya materi tentang live session 1 gitu kan. Session 1 kan ada 2, misalnya dari Remus, kemudian dari Halo misalnya. Nah ini kan kamu buat penjabarannya. Lalu kalau kamu mau tambahkan misalnya ada foto, berarti kamu tinggal insert image-nya kan. Image-nya bisa dikasih masuk 1, this file kayak gitu. Izin Pak, mungkin pertanyaannya berapa minimal kata setiap? Nggak ada batasan sih. Oh gitu Pak. Yang pasti nggak mungkin kosong dong. Kamu isikan apa yang kamu sudah dapatkan dari materi hari itu dan apapun yang kamu kerjakan. Kayak misalnya kalian kemarin isi apa namanya tuh kalian belajar mandiri itu kan, itu kan jangan lupa nanti disimpan, nanti ini yang akan dinilai oleh teman-teman DPL setelah kalian dibagi ke kelompok. Jadi diharapkan bisa segera, karena sebentar lagi kita udah kelar, baru kita masuk ke bagian onboarding, nanti kalian langsung diarahkan ke lokasi tempat kalian berada, kayak lokasi kalian untuk magang nanti. Google Form-nya itu kan ada deskripsi juga Pak, deskripsikan ringkasan materi. Jadi apa boleh yang di deskripsi ringkasan materi yang didaftar hadir itu dimasukkan ke LMS Pak? Boleh. Nggak masalah kok, nggak masalah kayak gitu Kak. Ada lagi Kak Rizky? Tentang ini aja sih Pak, tentang onboarding nanti gimana gitu Pak. Ya, nanti kalau kalian udah selesai assessment, nanti kita baru tempatkan di lokasi yang sesuai dengan hasil assessment. Kalau kalian udah punya produk, ya berarti diarahkan ke UMKM Mitra yang sudah ada produknya.
sesuai dengan arahannya kalian kayak gitu. Jadi kayak misalnya ada yang suka dengan kopi-kopi, ya berarti kita akan usahakan melengkapi sesuai dengan lokasi yang kayak kemarin kopi, berarti ke apa namanya, kita punya Highland Roastery atau dengan Container Coffee yang sudah menjadi mitranya kita kan. Nanti kalian ditempatkan situ untuk mengdevelop atau meng-create produk. Jadi di waktu kalian onboarding, kalian fokusnya itu cuma untuk create produk ya. Fokusnya create produk, buat dia punya proposal, buat dia punya pitch deck dengan detail, buat dengan semenarik mungkin, lalu kalian bisa nanti present pada waktu kalian akan expo. Jadi di tahapan terakhir yang waktu kalian expo tuh, entah di Saga, entah di Mall Jayapura, atau dimanapun tempat yang nanti akan kalian jadikan tempat untuk expo, kalian harus present, kalian punya produk, siapin presentasinya dari sekarang. Itu Pak, kan saya ada baca buku panduan Pak, buku panduan Wirausaha Merdeka, katanya dia per mahasiswa itu ada budgetnya gitu Pak. Itu gimana Pak? Per kelompok Kak. Nanti per kelompok dapat 5 juta. Berapa Pak? Apa maksudnya kelompoknya Per itu kelompok berapa? 5 orang. Oh 5 orang, baik. Ya, 5 orang akan dapat 5 juta. Kemudian kalian akan dapat baju kaos, makanya kalian isi itu ukuran bajunya dulu. Kalian dapat seminar kit, kemudian nanti ada penggantian ongkos pulsa. Terus apa lagi ya? Sejauh ini itu dulu, nanti kita akan bisa follow up lagi setelah kalian terjun ke UMKM ya. Oke, ada pertanyaan lagi anak-anak? Permisi Kakak, izin bertanya. Lengkap ya. Saya mau bertanya yang di bagian kalender itu Kakak. Di kalendernya itu kan dari tanggal 1 sampai tanggal berapa nih, 1 bulan? Apakah kita wajib isi yang selain logbook juga? Terima kasih. Maksudnya bagaimana ya? Isi selain logbook? Kan di kalender ada tanggal 1 sampai 1 bulan gitu Pak. Ya kalau Sabtu Minggu, kalau kalian ada belajar, kalau di LMS ini kan yang kita fokuskan pada tanggal-tanggal yang dari Senin sampai Jumat saja kan Kak. Nanti Sabtu Minggu itu kan kita nggak perlu dimasukkan karena memang bukan hari pembelajaran gitu. Tapi kalau misalnya nanti waktu di onboarding kalian ada aktivitas di hari itu, nanti kita siapkan aja tanggalnya. Kalian kan bisa centang tuh kalau nanti di platform Wirausaha Merdekanya nanti tuh perlu diisi atau enggak, itu nanti tergantung dengan aktivitas kalian hari itu. Kalau kayak sekarang kita fokus di Senin sampai Jumat aja. Yang kalian isi untuk pembelajarannya seperti yang dulu saya sudah tulis sampai tanggal 22 itu kan. Bagaimana Billy? Baik Pak, terima kasih banyak. Pokoknya intinya kalian mendokumentasikan apa yang kalian kerjakan. Sehingga nanti untuk proses pelaporannya akan lebih mudah. Lebih bagus lagi kalau kalian punya, nanti kan kalian juga akan buat laporan akhir. Iya Pak. Nanti saya masukkan di ini, di apa namanya ini, di LMS-nya untuk pelaporan akhir. Template-nya nanti dimasukkan di situ untuk bisa kalian mulai lengkapi. Itu lebih ke arah tahapan tiap aktivitas dengan dia punya produknya. Produk yang akan kalian, produk yang sama. Yang penting dia punya capturean pelaporannya bisa masing-masing buat seperti yang di. Terus yang di website Kewirausahaan Merdeka itu bagaimana Pak? Apakah tidak usah dibuat atau bagaimana? Oke, kayaknya sudah mau jam 4 ini. Apakah ini kan kalian harus dapat karena berdasarkan kelompok pembagiannya Kak. Harus ada dosen pendampingnya dulu. Untuk yang di Jayapura kayaknya kita harus ketemu offline 1 kali lagi dulu ya. Sambil kita nge-zoom dengan yang di Wamena, Serui, Biak maupun di Sumatera Utara ini ya. Rizky kapan mau datang Rizky? Menyesuaikan nanti saja Bapak. Ditunggu ya. Ditunggu di Jayapura. Oke, baik anak-anak.
Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Tetap semangat. Terima kasih banyak dan harapannya kalian bisa create sesuatu yang berguna dan kamu jadi orang-orang hebat. Punya uang yang banyak. Nanti baru Bapak yang tinggal belanja di kalian saja. Oke semuanya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bapak, terima kasih. Selamat sore, Bapak. Semuanya. Terima kasih. Bapak. Bapak. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup. Zoom cuma satu kali. Ya, izin akhir ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore.